Hai semua, apa kabarnya? Saya akan lanjut menceritakan kisah Aura sang Casanova, bab 101. Putus siapa itu? Dimension Kiyoshi. Tuan Kiyoshi yang baru saja pulang dari kantor saat ini sedang berada di dalam ruang makan, menikmati hidangan makan malam bersama dengan istri dan juga kedua anaknya, Axel dan Sherin. Nampak suasana terlihat sangat senyap. Tidak ada pembicaraan sama sekali di antara mereka, seperti keluarga yang saling bermusuhan. Axel masih tenggelam memikirkan Kiara. Dalam artinya Axel mengalami patah hati. Sedangkan Sherin saat ini sedang bermusuhan dengan mamanya masih terdiam. Karena sebelumnya gadis itu menginterogasi Angeline mengenai apa hubungannya dengan Jiro, yang tidak lain adalah ayah angkat dari Kiara. Sherin menanyakan hal itu karena tidak sengaja masuk ke kamar orang tuanya ketika Angeline sedang mandi, dan Sherin itu melihat dompet Angeline tergeletak di atas meja rias. Dengan bertindak berani, Sherin pun iseng untuk membuka dompet mamanya, namun yang didapatinya, gadis itu shock karena ternyata di dompet mamanya bukannya terdapat foto papanya, melainkan foto laki-laki lain yang tidak lain adalah foto Jiro. Ucap Tuan Kiyoshi yang merasa suasana makan malam sangat berbeda. Iya Pak, kau mau minta apa? Biar mama ambilkan. Ucap Angeline dengan mode on, siap melayani suaminya di ruang makan. Tidak, aku hanya merasakan masakan malam ini kurang enak, jawab Tuan Kiyoshi. Sebagai seorang dokter, tentu saja Tuan Kiyoshi merasa aneh pada wajah putra dan putrinya yang terlihat tidak seceria biasanya. Ada apa dengan kalian, Axel, Sherin? Kenapa kalian terlihat tidak baik-baik saja? Tanya Tuan Kiyoshi. Tidak Pak, mereka baik-baik saja. Hanya saja mungkin mereka butuh liburan, karena saat ini mereka sudah libur. Iya kan? Setelah Angeline menjawab pertanyaan suaminya yang sebenarnya diarahkan pada Axel dan juga Sherin. Oh, aku lupa. Baiklah, Papa akan menyiapkan liburan terbaik untuk kalian, jawab Tuan Kiyoshi. Tidak ada sahutan dari Axel maupun Sherin mengenai berita bagus yang diberikan oleh Tuan Kiyoshi. Biasanya mereka akan langsung berteriak hore setiap kali mendapatkan hadiah liburan terindah dari orang tuanya. Namun kali ini keduanya terlihat sangat tidak bersemangat. Ingin rasanya Tuan Kiyoshi menanyai lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi pada kedua anaknya, namun belum sempat itu terjadi, ponsel pria parubaya itu bergetar. Angeline yang merasa suaminya tidak seperti biasanya membawa ponselnya ketika makan bersama merasa curiga. Terlebih beberapa hari ini, tepatnya setelah makan malam dengan keluarga Jiro, Angeline melihat tatapan aneh dari suaminya kepada Kiara. Belum lagi Angeline juga pernah memergoki Tuan Kiyoshi memanggil-manggil nama gadis yang sudah memisahkan dirinya dengan Jiro malam itu. Tanpa rasa ragu, Tuan Kiyoshi langsung menghentikan makan malamnya, meraih ponselnya yang ada di saku celana, dan saat melihat siapa yang menghubunginya, pria parubaya itu tidak sungkan untuk langsung meninggalkan ruang makan. Hal itu membuat Angeline benar-benar merasa curiga dengan gelagat suaminya. "Mah, kita belum selesai," ucap Sherin yang tiba-tiba berbicara pada Angeline ketika mamanya berdiri dan hendak mengejar suaminya untuk menguping mengenai siapa sebenarnya yang menghubungi Tuan Kiyoshi. "Sherin, kau ini apa-apaan? Kau mencurigai mama?" tanya Angeline. "Iya," jawab Sherin dengan tegas. Melihat adik dan mamanya yang mulai bertengkar, Axel pun memundurkan kursi tempatnya duduk dan bangkit untuk meninggalkan mereka berdua. Pikirannya akan terasa tambah runyam ketika melihat pertengkaran antara adik dan juga mamanya, walaupun sebenarnya dirinya juga tidak tahu sama sekali apa yang dibicarakan antara Sherin dengan mamanya.
"Siapa dia?" tanya Sherin dengan tegas. Siapa yang kau maksud?" tanya Angeline yang berpura-pura tidak tahu. "Pria asing yang ada di dompet mama. Kenapa bukan foto papa yang terpampang di sana? Kenapa malah foto orang asing yang tidak lain laki-laki yang menjadi ayah angkat Kiara?" bentak Sherin. "Dia? Oh, dia hanya teman mama, tapi itu dulu, sudah dalam waktu yang lama. Dan saat ini kami bahkan tidak saling mengenal. Bukankah kau juga tahu sendiri ketika pertemuan makan malam itu kami tidak saling berbicara?" ucap Angeline berusaha tetap tenang mendapatkan pertanyaan tegas dari putrinya. Namun begitu, dalam hati Angeline merutuki kebodohannya karena masih saja menyimpan foto Jiro di dompetnya. Sisa-sisa perselingkuhannya dengan Jiro yang membuatnya mabuk kepayang karena tidak mendapatkan hal itu dari Tuan Kiyoshi yang lebih memilih mementingkan pekerjaan daripada berkumpul dengannya di dalam kamar. "Teman lama? Benarkah hanya teman lama?" tanya Sherin lagi dengan tegas. "Iya, teman lama, baby. Kau tidak percaya sama sekali pada mamamu ini?" tanya Angeline yang balik bertanya. Sebenarnya Sherin ingin sekali percaya pada mama. Tapi karena sebelumnya Kiara yang mengatakan sesuatu pada Sherin, jika keluarga kita tidak seharmonis yang Sherin pikirkan, terlebih Kiara juga berkata untuk memastikan mama seperti apa, maka membuat Sherin saat ini sama sekali tidak percaya pada perkataan mama. Terlebih ketika Sherin ternyata menemukan foto Tuan Jiro di dompet mama. Bukankah itu merupakan bukan suatu kebetulan dengan perkataan Kiara waktu itu? Bisa jadi Kiara bahkan mengetahui sesuatu yang terjadi di antara mama dan ayah angkatnya itu, karena mereka kan satu tempat tinggal. Batin Sherin dengan menatap penuh selidik ke arah Angeline. Sherin akan tetap mencari bukti kebenaran dari apa yang mama katakan pada Sherin tadi, Ma, ucap Sherin yang langsung meletakkan sendok dengan suara kuat dan bangkit meninggalkan Angeline seorang diri di ruang makan. Umpat Angeline sembari membuang napasnya dengan kasar dan mendongak ke atas, merasa sedikit lega. Di tempat lain, Tuan Kiyoshi yang melihat nama yang menelponnya yang tidak lain berasal dari rumah sakit langsung begitu antusias untuk menerimanya. Bukan tanpa alasan keantusiasan Tuan Kiyoshi mengangkat telepon, karena sudah bisa dipastikan jika hasil tes DNA sudah keluar malam ini. "Halo," ucap Kiyoshi. "Sudah keluar Tuan malam ini. Apakah Anda akan melihatnya besok atau malam ini juga?" tanya pihak rumah sakit tempat Tuan Kiyoshi berprofesi sebagai dokter saraf. "Sekarang aku ke rumah sakit untuk melihatnya," ucap Tuan Kiyoshi yang langsung mematikan teleponnya ketika sudah selesai berbicara. Tanpa menunggu lama dan bahkan berpamitan dengan Angeline, Tuan Kiyoshi langsung berjalan keluar mansion untuk meminta sopir mengantarnya ke rumah sakit. Kiyoshi, tunggu!" Terdengar suara teriakan dari arah dalam yang tidak lain adalah Angeline berusaha mengejar suaminya. "Ada apa, Angeline?" tanya Tuan Kiyoshi. "Kau mau kemana? Kenapa langsung pergi begitu saja? Padahal makan malam belum selesai," tanya Angeline dengan penuh selidik. "Makan malam? Aku sudah selesai. Kau lanjutkan saja makan malammu bersama anak-anak. Aku ada keperluan mendadak di rumah sakit. Ada pasien yang harus aku urus," ucap Tuan Kiyoshi yang tidak sengaja untuk tidak sepenuhnya berbicara jujur pada istrinya tersebut. Tuan Kiyoshi pun langsung masuk ke dalam mobilnya untuk pergi begitu saja dari hadapan Angeline. Sebenarnya perlakuan Tuan Kiyoshi seperti itu sudah seringkali diterima oleh Angeline, yang mana suaminya lebih jauh mementingkan kepekerjaan daripadanya, dan itulah alasan Angeline berselingkuh untuk mencari sumber nafkah batin di tempat lain. Namun begitu,
Angeline masih mencintai suaminya. Perselingkuhan hanya sebuah pelampiasan saja. Dan kali ini Angeline merasa curiga dengan gelagat Tuan Kiyoshi, karena memang beberapa hari sebelumnya dirinya memergoki suaminya memanggil-manggil nama Kiara.